إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ayol ikhwah, kita melanjutkan kajian kitab Manhaj al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah fi itsbatil aqidah. Manhaj al-Imam Asy-Syafi'i di dalam menetapkan akidah. Kita masuk kepada pembahasan Al-Faslu Tsani, fasal yang kedua, yaitu Ziyadatul Iman wa Nuqsanuhu, bertambahnya iman dan berkurangnya. Karena ya akhi, merupakan manhaj ahli sunnati wal jamaah, dan ini merupakan keyakinan ahli sunnati wal jamaah, annal imana yazidu wa yanqus, bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Dan ini adalah dengan kesepakatan para sahabat, para tabi'in, dan para ulama setelahnya. Berkata Al-Baghawi, ittafaqatis sahabah wa tabi'una faman ba'dahum min ulama'is sunnati qalu innal imana qawlun wa amalun wa aqidatun yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah على ما نطق به القرآن في الزيادة وجاء في الحديث بالنقصان في وصف النساء. Berkata Al-Baghawi, para sahabat dan para tabi'in dan ulama-ulama setelahnya bersepakat. Mereka berkata, sesungguhnya iman itu perkataan dan amal serta keyakinan, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan, sesuai dengan yang diucapkan oleh Al-Quran mengenai bertambahnya iman, dan disebutkan dalam hadis mengenai berkurangnya iman tentang pensifatan para wanita. Dan ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Baghawi adalah keyakinan seluruh sahabat, tabi'in, tabi'un tabi'in, dan ulama-ulama sunnah setelahnya. Kalau kita perhatikan perkataan-perkataan para sahabat atau para tabi'in, kita dapati menunjukkan kepada hal itu. Seperti misalnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata kepada sahabat-sahabatnya, "Ya halummu nazdadu imanan fayadhkuruna Allah azza wa jal." Ayo kita menambah iman kita. Ya, mereka pun berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Ibnu Abbas, Abu Hurairah berkata, al-imanu yazdadu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam kitabnya, dalam sahihnya, membawakan bab. Kata beliau, babu ziyadatil iman wa nuqsanihi. Bab bertambahnya iman dan berkurang. Wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah, wa zidnahum huda, dan kami tambahkan mereka petunjuk. Wa izdadal ladzina amanu imana, dan bertambahlah orang-orang yang beriman itu keimanannya. Allah juga berfirman, fala takhshawhum wakhshawni al-yawma akmaltu lakum dinakum. Maka janganlah kamu takut kepada mereka, dan takutlah kepadaku, pada hari ini aku sempurnakan untukmu agamamu. Fa idza taraka syai'an minal kamal fahuwa naqis. Apabila ditinggalkan sedikit saja dari kurang dari kesempurnaan, maka ia berkurang. Ini pendalilan atau dalil-dalil yang dibawakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah untuk menyatakan bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Dan ini juga yang dinyatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Abdul Barr. Beliau berkata, ajma'a ahlul fiqhi wal hadith
ala anna al-imana qawlun wa amalun wa la amala illa biniyah wal imanu indahum yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah wat ta'atu kulluha indahum iman. Para ahli fikih dan para ahli hadis semua bersepakat di bahwasanya iman itu perkataan dan amal, dan tidak ada amal kecuali dengan niat. Dan iman di sisi mereka bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Dan ya bahwasanya seluruh ketaatan itu di sisi atau menurut ahlus sunnah itu termasuk dari iman. Ikhwatal Islam, banyak sekali ya dalil-dalil yang menunjukkan bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala yang telah disebutkan, yaitu surat At-Taubah ayat 124. Wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana. Fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Apabila diturunkan surat, di antara mereka yaitu orang-orang munafikin ada yang berkata, siapa di antara kalian yang bertambah keimanannya? Adapun orang yang beriman, kata Allah, maka ia bertambah keimanannya dan mereka bergembira. Di sini Allah mengatakan mereka bertambah keimanannya. Ini menunjukkan bahwa iman bertambah. Allah juga berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Sesungguhnya kaum mukminin itu orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah, hati mereka menjadi takut, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, ia bertambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ya sifat orang yang beriman. Tatkala dibacakan kepadanya ayat-ayat Al-Quran, ia bertambah keimanannya. Berbeda dengan orang yang hatinya banyak penyakit, ya akhi. Dibacakan Al-Quran malah kepanasan, dibacakan Al-Quran malah lari. Ya, tapi ketika dibacakan ya musik-musik, nyanyian-nyanyian, bertambah ya keimanannya yang hakikatnya ia telah bertambah borok-borok yang ada dalam hatinya itu. Kemudian adapun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan kepada bahwasanya iman bertambah dan berkurang, di antaranya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, a'laha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq. Iman itu 70 lebih cabang, kata Rasulullah. Yang paling tinggi yaitu la ilaha illallah, dan yang paling rendah yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan malu itu ya cabang dari keimanan. Di sini Rasulullah mengatakan iman berderajat-derajat. Ada 70 lebih ya cabang. Yang paling tinggi derajatnya la ilaha illallah. Dan yang paling rendah yaitu imatatul adha 'anit tariq. Tatkala Rasulullah menyebutkan bahwa yang paling tinggi dan paling rendah, itu menunjukkan bahwa iman pun bertambah dan berkurang. Di antara juga hadis yang dikeluarkan oleh Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman." Ya, siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaklah ia merubah dengan tangannya. Jika ia tidak mampu, maka rubah dengan lisannya. Jika ia tidak mampu, maka rubah dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Rasulullah mengatakan, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Berarti di sana ada iman yang kuat dan iman yang lemah. Ini menunjukkan bahwa iman bertambah dan berkurang. Ikhwatal Islam, dan inilah yang diyakini oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah,
Beliau imam ahli sunnati wal jamaah. Ya, beliau keyakinannya ya adalah merupakan keyakinan ahli sunnati wal jamaah. Telah mutawatir penukilan dari Imam Syafi'i di bahwasannya beliau mengatakan dan meyakini bahwa iman itu bertambah dan berkurang, sebagaimana dikatakan Al-Imam As-Subki Asy-Syafi'i ya, berkata wa ila madhhabis salaf, yakni al-qaul bi anna al-iman qaul wa amal wa niyyah wa annahu yazid wa yanqus, dhahaba al-imam Asy-Syafi'i wa Malik wa Ahmad wal Bukhari wa haula'i yusarrihuna bi ziyadati al-iman wa nuqsanihi. Berkata Al-Imam As-Subki ya, kepada madhab salaf. Salaf yang dimaksud Al-Imam As-Subki yaitu Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ini menunjukkan ya bahwa kata-kata salaf itu sudah dikenal di kalangan para ulama-ulama terdahulu, bahkan itu adalah yang diucapkan oleh para tabi'ut tabi'in. Ya, yang maksudnya adalah para sahabat Rasulullah dan para sahabatnya. Dan kepada madhab salaf ya, maksudnya yaitu bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang, itu adalah pendapat Al-Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Bukhari dan seluruh ulama. Di antara ulama yang menukil pendapat bahwa Imam Syafi'i mengatakan bahwa iman itu bertambah dan berkurang, di antaranya Ibnu Abi Hatim dalam kitab Adab Syafi'i, di antaranya Al-Hafidh Al-Lalikai dalam kitab Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnati wal Jamaah, di antaranya Abu Nuaim dalam kitab Al-Hilyah, di antaranya Al-Baihaqi dalam kitab Al-I'tiqad, di antaranya Ibnu Abdul Bar dalam kitab Al-Intiqa, di antaranya Ibnu Asakir dalam kitab Tarikh Dimashq, di antaranya Al-Imam Ar-Razi ya dalam kitab Manaqib Asy-Syafi'i, di antaranya Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Tahdhibul Asma' wal Lughat, di antaranya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitab Al-Iman, di antaranya Al-Imam Al-Zahabi dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, di antaranya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Aunul Ma'bud, di antaranya Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari. Semua mereka menukil bahwasannya keyakinan Imam Syafi'i rahimahullah bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Berikut ini ya akhi ya, sedikit percakapan antara Imam Syafi'i dengan muridnya, di mana muridnya bertanya kepada Imam Syafi'i rahimahullah mengenai atau seputar iman bertambah dan berkurang. Sebelum kita membacakan percakapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, barangkali kita bertanya-tanya, apa manfaatnya ya kita meyakini iman itu bertambah dan berkurang? Jawabnya ya akhi, bahwa keyakinan bertambah dan berkurang ini sangat berpengaruh sekali. Di mana ya akhi, ketika dikatakan iman itu bertambah dan berkurang, ini menunjukkan yang pertama, bahwasannya kaum mukminin itu ya berderajat-derajat. Sebagaimana mereka berderajat-derajat di dalam surga Allah, ya, di dunia pun mereka dalam keimanan berderajat-derajat. Di antara mereka ada yang sangat kuat dan keimanannya seperti para sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab dan yang lainnya. Para sahabat pun ya dalam keimanan kepada Allah berderajat-derajat. Ya, sehingga akhirnya tidak disamakan antara orang yang berbuat maksiat kepada Allah dengan orang yang tidak berbuat maksiat kepada Allah. Dan ini juga menunjukkan bahwa al-iman yataba'ad, terbagi-bagi, bertambah dan berkurang. Di mana apabila kehilangan sebagian iman, ya tidak menjadikan iman itu hilang sama sekali. Yang ketiga ya akhi, agar kita ya berbeda atau
selamat dari pemikiran yang menyesatkan. Apa itu? Dua pemikiran yang terkenal yang menyesatkan. Yang pertama Khawarij dan yang kedua adalah Murji'ah. Orang-orang Khawarij dan Murji'ah, ya, ada persamaannya, ada perbedaannya. Persamaannya apa? Ya, persamaannya bahwa Khawarij dan Murji'ah itu sama-sama meyakini bahwa iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Ya, menurut orang Khawarij dan menurut orang Murji'ah, bahwa iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Akan tetapi mereka, ya, di dalam penjabarannya berbeda. Kalau orang Khawarij mengatakan apabila, ya, hilang sebagian iman maka hilang semuanya. Ya, sedangkan orang-orang Murji'ah berkata apabila ada sebagian iman maka ada semuanya. Maka konsekuensi perkataan orang Khawarij apa? Mereka mengkafirkan orang-orang yang melakukan dosa besar. Menurut orang Khawarij, orang yang berzina kafir, orang yang mencuri kafir, ya, orang yang tidak melaksanakan titah Allah, ya, berupa ya kewajiban-kewajiban, kafir tanpa melihat, ya, perincian. Sementara orang Murji'ah mempunyai keyakinan, ya, kalau ada sebagian iman, ada semuanya. Menurut mereka iman itu hanya sebatas tasdik, pembenaran dengan hati saja. Ya, kalau orang sudah membenarkan dengan hatinya, sudah sempurna imannya, walaupun ia berbuat maksiat sebesar apapun. Jadi kalau sebagian iman ada, sudah sempurna imannya, ada semuanya. Tidak terpengaruh oleh maksiat, tidak terpengaruh oleh, ya, dosa-dosa, sehingga mereka menyamakan, ya, Abu Bakar dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Atau, ya, menyamakan orang-orang yang beriman, beramal soleh dengan orang yang paling fajir di dunia ini. Yang penting katanya dia tasdik saja, ia membenarkan saja. Jelas ini adalah dua keyakinan yang menyesatkan. Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Apabila hilang sebagian iman, tidak menjadikan hilang yang lainnya. Akhul Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Walaupun tentunya, ya, iman itu berderajat-derajat, sebagaimana Rasulullah SAW telah, ya, memberikan kepada kita pemahaman bahwa iman itu 70 lebih. Ya, yang paling tinggi apa? La ilaha illallah. La ilaha illallah yang paling tinggi, yang itu merupakan pondasi iman. Ya, aslul iman, pokok iman. Yang orang yang kehilangan la ilaha illallah menyebabkan hilang iman dan Islamnya itu. Ya, sekarang kita, ya akhi, mendengarkan percakapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang mengenai hal ini. Di mana percakapan ini diriwayatkan Imam Al-Baihaqi dalam Manaqibnya dengan sanadnya dari Abu Muhammad Az-Zubairi. Ia berkata, qala rajulun lisyafi'i. Ada seorang laki-laki berkata kepada Al-Imam Syafi'i rahimahullah, Ayul a'mali 'inda Allahi afdal? Amal apa yang paling utama di sisi Allah? Berkata, qala Syafi'i, Al-Imam Syafi'i menjawab, ma la yaqbalu amalan illa bih. Yaitu amalan yang tidak menerima amalan kecuali dengan amalan itu. Artinya semua amalan tidak diterima kecuali dengan itu. Itu yang paling utama. Qal wa madza? Orang itu berkata, apa itu? Qala al-imanu billah alladzi la ilaha illa huwa a'lal a'mali darajah wa asyrafuha manzilah wa asnaha hadza. Yaitu beriman kepada Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Dialah amalan yang paling tinggi, ya, paling tinggi derajatnya, paling mulia kedudukannya, ya, dan paling tinggi keberuntungannya. Ini tentu, ya akhi, ya, perkataan Al-Imam Syafi'i ini ya sangat sepadan dengan sabda Rasulullah SAW.
Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh Abu Hurairah, wahai Rasulullah, amal apa yang paling afdal, yang paling utama? Kata Rasulullah, imanun billah. Itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis itu sahih diriwayatkan Bukhari dan Ibnu Hibban. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian orang itu bertanya, "Ala tukhbiruni 'anil iman, qaulun wa amal, atau qaulun bila amal?" Orang itu bertanya, "Ya, maukah engkau kabarkan kepadaku tentang iman? Apakah ia perkataan dan amalan atau perkataan saja tanpa amal?" Ya. Qala Syafi'i, al-imanu amalun lillah. Al-Imam Syafi'i berkata, iman itu adalah amal untuk Allah. Wal qawlu ba'du dzalikal amal, dan qaul itu sebagian dari amal tersebut. Dan ini ya akhi, keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah, bahwasanya amal bagian dari iman. Namun amal itu berderajat-derajat, sudah kita sebutkan. Ada yang merupakan pokok iman, ada yang merupakan cabang iman. Ya, orang-orang Murji'ah mengatakan bahwa iman tidak termasuk, amal tidak termasuk iman katanya. Sehingga menurut mereka, ya, amalan apapun, ketaatan apapun tidak menambah keimanan. Dan maksiat apapun tidak mengurangi keimanan. Itu keyakinan Murji'ah yang sesat. Sedangkan orang-orang Murji'ah, orang-orang Khawarij mengatakan bahwa amal itu syarat sahnya iman. Yang apabila kehilangan satu saja, hilang semua imannya. Ahlus Sunnati wal Jamaah tidak demikian. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala memisalkan dalam Al-Qur'anul Karim, ya, bahwasanya iman itu seperti pohon. Yang namanya pohon pasti ada pokoknya ya akhi, ada cabangnya, ada rantingnya, ada daunnya. Ya, kalau engkau tebas salah satu ya cabangnya, masih disebut pohon ya, tapi tidak disebut pohon yang sempurna. Demikian pula apabila seseorang kehilangan sebagian amal, ya, disebut ya mukmin masih, tapi tidak disebut mukmin yang sempurna, tapi dia mukminun bi imanihi, fasiqun bi kabiratihi. Dia mukmin dengan imannya, tapi dia fasik dengan dosa besarnya itu. Ya. Di antara amal ada yang merupakan aslul iman, pokok keimanan. Siapa yang kehilangan akan hilang semuanya, yaitu la ilaha illallah. Maka apabila seseorang mempersekutukan Allah, ya, atau dia mengatakan bahwasannya ya, salat itu tidak wajib, di mana dia juhud dan inad, maka orang seperti ini pun dinyatakan oleh para ulama murtad dari agama Islam, karena dia sudah menebang pohon dari asalnya. Ya. Sebagaimana insyaallah nanti kita akan bahas tentang macam-macam kufur menurut Ahli Sunnati wal Jamaah. Kita lanjutkan. Qala ar-rajul, sif li dzalika hatta afhamahu. Orang itu berkata, tolong sifatkan kepadaku supaya saya faham. Berkata Asy-Syafi'i, inna lil imani halatin wa darajatin wa tabaqatin. Faminha at-tamul muntahi tamamuhu, wan naqisul bayyin nuqsanuhu, wal rajihu az-zaidu rujhanuhu. Ya, iman itu mempunyai beberapa keadaan, derajat-derajat dan tingkatan-tingkatan. Kata Imam Syafi'i, di antaranya ada yang sempurna, di antaranya ada yang kurang, ya terlihat jelas kekurangannya, di antara juga ada yang lebih, ya terlihat jelas kelebihannya. Kemudian orang itu berkata, wa innal iman la yatim wa yanqus wa yazid. Iman itu bertambah dan berkurang dan sempurna. Imam Syafi'i menjawab, "Na'am, ya." Lalu ia bertanya, "Wa mad dalilu ala dzalik?" Apa dalilnya? Subhanallah. Ya, lihat ya, orang-orang terdahulu tidak sebatas taklid saja, tapi dia minta dalilnya. Apa dalilnya?
Tolong berikan supaya ya kita beragama ini tidak sebatas ikut-ikutan, tapi juga di atas apa? Keyakinan yang jelas. Sebab ya akhi, yang namanya ikut-ikutan itu bukan keyakinan namanya. Ngebeo itu bukan yakin. Qala Syafi'i, berkata al-Imam Syafi'i, Inna Allah jalla dzikruhu faradal iman ala jawarihi bani Adam. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan iman atas anggota badan anak Adam. Faqasamahu fiha wa farraqahu alaiha. Maka Allah membagi-baginya untuk ya anggota-anggota tubuh itu. Falaysa min jawarihi jarihah illa waqad wukilat minal iman bighairi ma wukilat bihi ukhtuha bifardin minallahi ta'ala. Tidak ada ya anggota badan kecuali telah telah diberikan tanggung jawab iman berbeda dengan yang lainnya dari anggota tubuh itu. Faminha, di antara anggota tubuh itu kata Imam Syafi'i, qalbuhu, hatinya. Apa tugas hati dari iman? Alladhi ya'qilu bihi wa yafham. Tugas dia yaitu memahami dan berakal. Ya karena ya akhi, ya tempat akal dan pemahaman adalah di hati. Ya. Wa huwa amiru badanihi alladhi la taridul jawarih wa la tasdur illa an ra'yi wa amri. Di mana hati itu adalah merupakan ya presidennya atau pemimpinnya badan. Di mana dari hati itulah keluar ya pemikiran dan perintah. Hati itu digunakan untuk berfikir, memahami yang mengenai ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa minha aynah, di antaranya kata Imam Syafi'i dua matanya, allatani yanzuru bihima, dengan dua mata itu ia melihat ia bagaimana ayat-ayat Allah, memperhatikan. Wa udhunah, dan dua telinganya yang tugasnya mendengar. Ya, dengan telinganya itu ia bisa beribadah kepada Allah, mendengarkan lantunan-lantunan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa yadahu latan yabtishu bihima, dua tangannya juga, ya dua kakinya demikian pula yang dia berjalan dengannya. Kemaluannya yang ia ya merupakan perrealisasian dari semuanya, atau yang merupakan ya kemaluannya itu di mana ia mempunyai tugas untuk ya beriman kepada Allah saat ya dalam rangka melaksanakan amal dari iman itu. Ya. Demikian pula lisannya yang ia berbicara. Demikian pula kepalanya yang di situ ada wajahnya. Ya. Faradu 'ala al-qalbi ghairu ma faradu 'ala al-lisan, wa faradu 'ala as-sam'i ghairu ma faradu 'ala al-'ainain. وفرض على اليدين غير ما فرض على الرجلين وفرض على الفرج غير ما فرض على الوجه. Kata beliau, Allah mewajibkan hati, ya berbeda kewajibannya dengan lisan, berbeda pula dengan pendengaran, berbeda pula dengan penglihatan, juga berbeda dengan kedua tangan dan kedua kaki, demikian pula berbeda dengan kemaluan dan ya wajah. Fa amma fardullahi 'ala al-qalbi min al-iman al-iqrar wal ma'rifat wal 'aqd. Ya. Maka yang Allah wajibkan kepada hati dari iman apa? Itu untuk menetapkan, meyakini, yang mengetahui. Wa ridha wa taslim, demikian pula ridha serta taslim. Ia menyerahkan diri bi anna Allah la ilaha illa huwa wahdah la syarika lah. Lam yattakhidh sahibatan wala walada wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh. Ya ia ridha, ia taslim, ia menyerahkan diri, betul-betul ia taslim bahwasanya Allah itu tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia saja. Tidak ada sekutu bagi Allah. Allah tidak mempunyai istri, tidak punya anak. Demikian pula ia yakin bahwa Muhammad itu adalah ya hamba dan rasulnya. Wal iqraru bima jaa min indillahi min nabiyyin aw kitabin, demikian pula menetapkan semua yang datang dari sisi Allah, ya berupa beriman kepada nabi,
beriman kepada semua yang gaib. Fadzalika ma faradallahu 'alal qalbi wa huwa amaluhu. Dan itulah yang Allah wajibkan kepada hati, dan itu adalah amalan hati. Ya. Ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Al-qawlu wa ta'bir 'anil qalbi bima 'aqada wa aqrabahu faqala fi dzalik. Adapun perkataan dan ungkapan tentang hati, ya, dari apa yang ia yakini, sebagaimana Allah berfirman, qulu amanna billah, katakanlah kami beriman kepada Allah. Fadzalika ma faradallahu 'alal lisan minal qawli wat ta'biri 'anil qalbi wa huwa amaluhu wal fardu 'alaihi minal iman. Itulah yang diwajibkan oleh Allah kepada lisan. Ya, untuk apa? Untuk bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah. Untuk mengucapkan bahwa kita beriman kepada Allah. Dia mengungkapkan apa yang ada dalam hati kita berupa keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah tugas lisan. Wa faradallahu ala sam'i, demikian Allah berikan, aku wajibkan kepada pendengaran apa? An yatanazzah anil istima'i ila ma harramallah. Ya, wa an yughdhi amma nahallahu anhu, supaya ia mensucikan diri dari mendengar apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Menjauhi apa yang Allah larang. Jangan mendengarkan musik, ya akhi, karena jelas tegas dia dalil-dalil yang mengharamkannya. Jangan mendengarkan ghibah. Terkadang kita asyik ya ngedengerin ghibah orang, yang ngejelek-jelekin orang, tanpa dia melihat hakikat dan kenyataannya. Ya, akibat, nah ini adalah merupakan penyimpangan daripada pendengaran. Faqala fi dzalik, Allah berfirman tentang masalah ini. Qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi. Dan telah diturunkan kepada kamu dalam Alkitab bahwasanya apabila kalian mendengarkan ayat-ayat Allah, justru orang-orang munafik, orang-orang kafir itu kufur kepada ayat-ayat Allah, diperolok oleh mereka. Maka jangan kamu duduk bersama mereka, kata Allah, sampai mereka berbicara pada pembicaraan yang lainnya. Wa farada 'alal 'ainain, dan Allah mewajibkan untuk dua mata apa? Alla yanzuru bihima ila ma harramallah. Ya, supaya dia tidak melihat yang diharamkan oleh Allah. Allah berfirman, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Ya, katakanlah kepada kaum mukminin, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka. Ya. Itu adalah yang diwajibkan oleh Allah kepada apa? Kepada kedua mata. Tsumma akhbaru amma farada 'alal qalbi was-sam'i wal basar. Kemudian Allah mengabarkan tentang apa yang Allah wajibkan kepada hati, pendengaran dan penglihatan dalam satu ayat. Allah berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilmun, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Janganlah kamu mengikuti apa-apa yang tidak ada ilmunya padamu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu semua akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah mewajibkan wa faradu 'alal farji alla yahtikahu bima harramallah. Allah mewajibkan kepada kemaluan supaya tidak melanggar keharaman-keharaman Allah. Tidak berzina. Demikian pula Allah mewajibkan kepada dua tangan alla yabtisha bihima ila ma harramahullah, supaya tidak digerakkan kepada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hanya digerakkan kepada apa yang diperintahkan oleh Allah berupa sedekah, ya silaturahim, demikian pula jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah merupakan ikhwatul Islam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada apa? Dua tangan. Ya, berinfak kita di jalan Allah. Ikhwatul Islam, ya. Kemudian orang itu berkata, "Waqad araftu nuqsanahu wa itmamahu." Kalau begitu aku sudah mengetahui
kesempurnaan dan kekurangannya. Famin aina ja'at ziyadatuhu. Lalu mana dalilnya yang menunjukkan bahwa iman itu bertambah? Maka Imam Syafi'i menjawab, qala Allahu azza wa jalla, Allah berfirman, wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun fa ammal ladzina fi qulubihim marad fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Apabila diturunkan surat, di antara mereka ada yang berkata, siapa yang bertambah keimanannya dengan ayat diturunkannya ayat ini? Ya Allah menjawab, adapun orang yang beriman, bertambah imannya dengan diturunkannya ayat itu. Mereka bergembira. Adapun orang yang ada dalam hatinya penyakit, maka bertambah kenajisan kepada kenajisan, dan mereka mati di atas kekafiran. Ya. Allah juga berfirman, wazidnahum huda, dan kami tambahkan mereka petunjuk. Berkata Asy-Syafi'i, walau kana hadzal imanu kulluhu wahidan la nuqsana fihi wala ziyadah lam yakun li ahadin fihi fadlun wastawan nasu wa batalat tafdil. Kalaulah iman itu cuma satu, tidak berkurang dan tidak bertambah, kalau begitu manusia pun tidak akan ada ya kelebihan apa-apa, dan kalau begitu manusia semuanya sama. Ya. Walakin bitamamil iman dakhalal mu'minunal jannah, akan tetapi dengan kesempurnaan iman itulah kaum mukminin masuk ke surga. Wa biziyadati fil iman tafadhalal mu'minun, dan dengan bertambahnya iman, kaum mukminin pun juga berderajat-derajat ya dalam masalah keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ikhwatal Islam, ya percakapan Al-Imam Syafi'i rahimahullah yang menunjukkan tegas kepada keyakinan Al-Imam Syafi'i bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, dan insyaallah kita melanjutkan ya pembahasan berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Nah.